Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sihatan afiatan, jasadan waruhan, wa jisman wa aklan wal jami'. Jadi semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan membahas sebuah kisah yang cukup menarik, yaitu sebuah kisah yang dialami oleh Ratu Bilqis. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengenal atau mengetahui siapa itu Ratu Bilqis. Dalam sejarah Islam ya, jauh sebelum Rasulullah, ini ada sebuah kisah menarik tentang Ratu Bilqis yang juga merupakan istri atau permaisuri daripada seorang nabi yang juga sekaligus seorang raja yang sangat populer, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Jadi Ratu Bilqis ini merupakan istri daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau, Ratu Bilqis, merupakan seorang ratu yang menguasai tanah Saba ya teman-teman. Tanah Saba. Jadi ratu yang cerdas, energik, kemudian progresif, lalu tegas, dan pokoknya luar biasa lah Bilqis ini. Makanya kalau kita baca surat An-Naml itu luar biasa itu cerita dari awal Bilqis bertemu dengan mendapatkan berita kabar dari burung hudhud tentang keberadaan Sulaiman, kemudian sampai nanti pada akhirnya Bilqis menyerah kepada Sulaiman sampai akhirnya menjadi istri daripada Nabi Sulaiman. Nah, tapi saya tidak akan fokus bercerita tentang perjalanan Ratu Bilqis dengan Nabi Sulaimannya. Tapi yang saya fokus hari ini adalah yaitu sebuah kisah yang konon katanya menceritakan bahwa salah satu orang tuanya Ratu Bilqis ini konon katanya itu ada yang dari bangsa jin, entah bapak atau ibunya. Konon katanya ada yang dari bangsa jin, tidak seutuhnya dua-duanya adalah manusia, selayaknya kita pada umumnya. Nah, apakah benar bahwa salah satu daripada orang tua Ratu Bilqis ini adalah dari bangsa jin? Mungkin banyak yang tidak percaya dan menganggap bahwa itu adalah sebuah cerita-cerita yang fiktif atau bagaimana. Tetapi memang kalau kita berbicara atau membaca beberapa referensi tentang kitab-kitab tafsir, itu ditemukan beberapa cerita yang memang menyebutkan bahwa salah satu daripada orang tuanya Bilqis itu bukan manusia, tetapi dari bangsa jin. Nah, untuk menjawab apakah mungkin manusia berhubungan dengan jin, ya sangat mungkin. Apalagi zaman dulu, zaman sebelum Rasulullah diutus itu, hubungan emosional antara manusia dengan jin itu sangat dekat sekali. Contoh seperti Nabi Sulaiman saja kan termasuk ajudan ataupun anak buahnya di dalam istana itu adalah ifrit minal jin. Dalam Al-Quran kan dijelaskan, qala ifritu minal jin ana atika qabla antakuma min maqami, kalau nggak salah begitu ya. Ketika Nabi Sulaiman meminta untuk memindahkan arsy-nya Ratu Bilqis, kemudian siapa yang sanggup? Yang ngacung adalah atau yang merasa siap adalah Ifrit atau ya seorang jin yang bernama Ifrit yang mengatakan saya sanggup untuk memindahkan arsy-nya Ratu Bilqis sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Kemudian ada lagi, itu ceritanya panjang lah ya, nanti ada arsip dan segala macam. Tapi saya tidak akan fokus itu, saya akan fokus pada apakah benar bahwa salah satu orang tuanya Ratu Bilqis ini merupakan bangsa jin. Oke, teman-teman, ini saya temukan referensinya ada di dalam kitab Hasyiah Shawi ya. Hasyiah Shawi ini adalah tafsir daripada tafsir Jalalain. Jadi tafsir Jalalain adalah tafsir Quran yang kemudian tafsir Jalalain ini juga ditafsiri oleh tafsir Shawi ini sebagai pemaparan yang lebih lanjut atau lebih detail lagi ketimbang daripada tafsir Jalalain itu sendiri. Keterangannya ada di dalam surat An-Naml
An-Naml ayat 23 bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Ini menceritakan ada seorang ratu yang sungguh sangat luar biasa. Wa utiyat min kulli syai'in. Jadi diberikan atau sama Allah diberikan kekuasaan yang begitu besar sehingga apapun yang dia mau maka akan terlaksana. Nama perempuan itu yaitu adalah Bilqis yang dari awal sudah saya targetkan untuk menjadi objek cerita ini. Dalam tafsir Sawinya dijelaskan Bilqis Bilkasri bintu Sarohila min nasali Ya'rub bin Qahton. Jadi Bilqis ini merupakan putri dari seorang raja bernama Sarohil. Yang mana Sarohil adalah keturunan dari Ya'rub bin Qahton. Wa kana abuha malikan azima sya'ni. Orang tuanya Bilqis atau bapaknya Bilqis ini merupakan seorang raja yang sangat besar pengaruhnya, yang sangat luas pengaruhnya. Qad ulidalahu arbauna malikan hiya akhiruhum. Di mana abuha atau orang tuanya Bilqis, bapaknya Bilqis, dia mempunyai 40 anak. Yang 40-40-nya semuanya menjadi raja. Dan Bilqis merupakan putri yang terakhir ataupun bungsu. Kalau orang Jawa nyebutnya bontot. Anak bontot yang juga nanti akan menguasai suatu daerah bernama negeri Saba. Jadi beliau ada raja di tanah Saba. Wa kana al-maliku yamliku ardul Yaman kullaha. Nah, sedangkan bapaknya Bilqis sendiri itu menguasai seluruh negara Yaman atau negeri Yaman. Artinya kekuasaannya ada di Yaman. Wa kana yaqul limulukil atrof. Dan bapaknya Bilqis dia pernah berkata kepada raja-raja yang ada di seluruh dunia. Apa yang dikatakan? Laisa ahadun minkum kufu'an li. Tidaklah ada satupun di antara kalian semua, maksudnya ini di antara raja-raja yang ada. Ini kata Sarohil, bapaknya Bilqis, mengatakan kepada seluruh kerajaan yang ada di muka bumi, apa yang beliau katakan? Tidaklah ada satupun di muka bumi ini seorang raja yang sebanding denganku. Kata Sarohil ini. Artinya dia menegaskan bahwa derajat dan kekuasaannya itu tidak ada bandingannya dengan raja-raja yang lain yang ada di seluruh bumi ini. Terus kemudian wa aba ayatazawwaja minhum, karena merasa bahwa dirinya adalah seorang raja yang paling tinggi kedudukannya, tidak ada raja-raja di sekelilingnya yang sama ataupun setara dengan beliau, sehingga beliau enggan untuk menikah dengan siapapun dari kalangan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar beliau itu. Artinya bahwa semua kerajaan-kerajaan yang beliau ketahui itu semuanya ada di bawah kekuasaannya atau secara derajat di bawahnya, sehingga beliau itu enggan untuk menikah dengan anggota-anggota keluarga yang ada pada kerajaan-kerajaan tersebut karena dianggapnya tidak sepadan, tidak sederajat. Lalu akhirnya fa khotiba ilal jinni fazawajuhu imro'atan minhum yuqalu laha Raihanah bintu Sakan. Nah, sehingga singkat cerita bapaknya Bilqis dia memilih untuk melamar melamar dari bangsa jin yang bukan jin biasa, tapi jin ini dia juga merupakan jin ini merupakan raja jin. Jadi apa ya bahasanya? Pokoknya jin yang menjadi raja di kalangan jin itu sendiri. Menjadi raja di bangsa jin itu sendiri. Fazawajuhu imro'atan minhum yuqalu laha Raihanah bintu As-Sakani. Jadi akhirnya menikahlah tadi Sarohil atau bapaknya Bilqis dengan salah satu putri dari raja bangsa jin yang bernama Raihanah bintu As-Sakan. Jadi nama jinnya adalah Raihanah binti Sakan. Ila fi sababi usulihi ilal jin hatta
khotiba ilaihim annahu kana katsiras shaid. Ini beda versi nih. Versi yang pertama tadi ya, karena Sarohil ini menganggap bahwa tidak ada yang pantas untuk dia jadikan seorang istri, sehingga dia mencari dari kalangan bangsa jin, tapi dicarinya dari keturunan raja jinnya, bukan jin-jin yang biasa, bukan, tapi dari keturunan ningrat, keturunan raja, tapi bangsa jin, yang namanya adalah Roihana. Tetapi versi lain ini mengatakan bahwa kenapa Sarohil ini menikahi jin, karena asal muasalnya atau asal usulnya karena Sarohil ini merupakan seorang raja yang juga hobi untuk berburu hewan-hewan buruan. Dalam satu kisah dijelaskan farubama istoda minal jin wahum ala surati dziba fayukhalli anhum fadhahara lahu malikul jinni wa syakarahu ala dzalika wattakhadhahu sadiqan fakhotiba ibnatahu fazawajahu iyaha. Ini versi lainnya saja, bahwa Sarohil ini adalah seorang raja yang suka berburu. Di suatu hari dia sedang berburu, ada menemukan seekor ziba. Ziba itu apa ya tadi ya? Ziba itu tadi saya cari bentuknya itu seperti kijang ya teman-teman. Bentuknya seperti kijang, antelop. Nah itu tadi namanya tuh antelop. Ziba itu antelop kayak kijang. Nah akhirnya ketika si Sarohil ini mendapati seekor kijang, seekor antelop itu, dia tidak memanahnya, tidak memburunya, tetapi dia biarkan begitu saja. Lalu kemudian ketika kijang itu berlari, diikutilah. Lalu ternyata kijang itu bukan hewan sungguhan atau bukan binatang sungguhan. Ternyata itu adalah Malikul Jin, raja dari bangsa jin yang merubah bentuknya menjadi kijang. Dari cerita ini kan bisa kita pahami bahwa jin itu terkadang berubah-ubah bentuknya menjadi apapun. Bisa menjadi hewan, menjadi binatang yang memang kita tidak sadar bahwa ternyata itu adalah bangsa jin. Ya, seperti yang kisah ini yang terjadi, berubah menjadi bentuknya antelop atau seperti kijang itu. Kemudian dibiarkan, diikuti, ternyata setelah berubah bentuk, berubah semula, ini berubah menjadi rajanya jin atau raja dari bangsa jin. Karena si raja jin ini dibiarkan untuk hidup, artinya tidak dipanah oleh Sarohil, sehingga dia berterima kasih kepada Sarohil, kemudian mendekati Sarohil, lalu bertemanlah keduanya di antara Sarohil dan juga Sakan ini. Sakan itu ya tadi mertuanya, calon mertuanya yang dari bangsa jin. Setelah menjadi sahabat, akhirnya fakhotiba ibnatahu. Sarohil ini melamar putri daripada Sakan ini, yaitu siapa namanya? Roihana. Jadi Sarohil melamar Roihana yang merupakan putri dari Sakan. Sakan ini merupakan raja dari bangsa jin. Melamar, akhirnya diterima lamaran itu, dan Roihana ini juga dinikahkan oleh ayahnya, oleh Sakan ini, menikah dengan Sarohil. Sehingga itulah yang menjadi cikal bakal kemudian dari pasangan keduanya lahirlah seorang bernama Bilqis. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi benar tidaknya yaitu ceritanya begitu. Yang dialami oleh Ratu Bilqis adalah orang tuanya, ibunya terutama, atau ya jelasnya ibunya yang bernama Roihana, itu adalah berasal dari bangsa jin. Dan diakui atau tidak ya memang jin juga adalah seorang mukalaf. Mukalaf itu artinya berarti dia memungkinkan untuk melakukan hubungan antara yang perempuan dan laki-laki sehingga kemudian melahirkan seseorang anak, dan anak itu dewasa dan terkena hukum taklif layaknya seperti manusia. Jadi
ya kehidupannya, siklus kehidupannya sama seperti manusia, hanya beda alam saja atau beda 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 situasi saja ya. Tetapi pada hakikatnya jin dan manusia itu ya sama dalam soal menjalankan perintah agama, dalam arti sebagai mukallaf. Manusia ini sebagai mukallaf, jin juga termasuk sebagai mukallaf. Makanya juga Allah menjelaskan dalam surat Az-Zariyat itu ya kalau nggak salah, ada wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya jin juga diberikan tuntutan yang sama seperti manusia, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, mungkin cukup segitu ya penjelasan dari saya terkait rumor yang beredar bahwa apakah benar Ratu Bilqis ini merupakan salah satu dari keturunan jin ataukah bukan. Ternyata jawabannya ya demikian tadi yang seperti saya jelaskan. Kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.